Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia melalui Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Muhammad Kurniadi Koba meninjau langsung lokasi pembangunan bendung Sungai Malibaka perbatasan RI RDTL Dusun Dilumil, Desa Lamak Sanulu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 12 Februari 2026. Proyek Bendung Maliana II dibangun negara Timor Leste di daerah aliran sungai atau DAS Malibaka, titik perbatasan Kampung Memo, Distrik Boboronaro dengan Dusun Delomil, Desa Lamak Sanulu, Kabupaten Belu, Indonesia menyisakan masalah. Pasalnya pembangunan proyek Bendung Maliana II itu terkesan sepihak, meski telah ada nota kesepakatan dua pihak, akan tetapi tidak ada koordinasi dengan pihak Indonesia untuk pembangunan proyek. Pembangunan proyek yang melintangi Sungai Malibaka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan pengairan sektor pertanian di wilayah Timor Leste. Dari desain yang diperoleh, bendungan yang dimaksudkan direncanakan menyediakan 2 pintu air yang mengalirkan air ke wilayah Timor Leste, sedangkan ke wilayah NKRI hanya direncanakan 1 pintu air. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi merugikan Indonesia mengingat Sungai Malibaka selama ini menjadi sumber air utama yang mengaliri lahan pertanian seluas kurang lebih 1.002,6 hektar di wilayah Kabupaten Belu. Karena itu, pembangunan bendungan dengan peraturan debit air yang tidak seimbang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai dampak serius baik dari aspek sosial, ekonomi maupun pertahanan keamanan khususnya bagi warga di wilayah perbatasan. Menjawab keresahan masyarakat, Deputi bersama rombongan dan Bupati Belu gunakan ekskavator menyeberangi Sungai Malibaka menuju mes proyek bendungan di bantaran sungai wilayah Memo Timor Leste guna pertemuan membahas masalah proyek pembangunan bendungan tersebut. Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Muhammad Kurniadi Koba menjelaskan dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal di antaranya pembagian air yang adil antara Indonesia dengan Timor Leste, serta penyampaian data luas sawah yang memerlukan air dari hasil bendung. Tadi kita sudah ketemu dengan Pak Bupati, dengan para pihak terkait di Indonesia, juga dengan dari Timor Leste. Kita meninjau proses dan kemajuan pembangunannya. Disepakati beberapa hal. Pertama, pembagian air nanti harus adil antara yang ke wilayah Indonesia dengan ke wilayah Timor Leste. Kemudian nanti Pak Bupati dan Dinas PU akan sampaikan data luas sawah yang perlu air dari hasil bendung ini. Jadi supaya pembangunannya sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak dan adil, nanti akan dari pihak Indonesia dan Pak Bupati akan sampaikan data-data yang diperlukan oleh pihak Timor Leste. Kemudian nanti ada beberapa draft perjanjian yang harus kita bikin, nanti akan difasilitasi oleh KBRI untuk hubungan dengan Kemlu setempat maupun Kementerian Kehutanan Timor Leste yang inkas masalah ini. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan rapat bersama pihak negara Timor Leste pada Jumat 13 Februari yang dijadwalkan berlangsung di Aula Hotel King Star Atambua. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu dan Kabupaten Timur Tengah Utara resmi menjalin kerjasama di bidang kesehatan melalui penandatanganan nota kesepahaman. Salah satu poin penting dalam kerjasama ini adalah penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua sebagai tempat rujukan pasien dari Kabupaten TTU. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Belu pada 9 Februari 2026. Hadir dalam acara tersebut Bupati Belu Willy Broduslay dan Bupati Timur Tengah Utara Valentinus Della Saleh Kebo, didampingi oleh Wakil Bupati Belu, PLT Sekda Belu, PLT Direktur RSUD Atambua, seluruh pimpinan OPD dan jajaran pejabat terkait dari kedua kabupaten. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslay menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di kedua kabupaten. Jadi hari ini
Saya menghadirkan semua mendukung yang hari ini kita tadi tanda tangan bersama dengan Pak Bupati TPU, kita tanda tangan bersama. Jadi tanda tangan ini disaksikan oleh semua OPD, pimpinan OPD, juga wakil bupati, PLT Sekda, bahwa ini tanda tangan. Semoga ke depan Kabupaten Belu dengan Kabupaten TPU tetap bersinergi, tetap menjadi tetangga yang luar biasa, tetangga yang baik. Ini Bupati di Belu, ini masyarakat TPU banyak sekali yang ada di Belu. Sementara itu, Bupati Timur Tengah Utara Valentinus Kebo menyambut baik kerjasama ini. Ia berharap bahwa kerjasama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Timur Tengah Utara, terutama dalam hal akses ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Belu dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Belu, dan juga Direktur RSUD Gabriel Manek, serta seluruh jajaran atas terselenggaranya penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama ini. Kami merasa terhormat karena diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dalam kerjasama perjanjian ini. Kegiatan ini dimaknai sebagai ikhtiar kolektif membangun kepercayaan, memperkuat solidaritas lintas wilayah, dan menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Dalam semangat kebersamaan, kolaborasi menjadi jembatan nilai, memastikan manfaat nyata bagi masyarakat hari ini dan generasi mendatang melalui komitmen berkelanjutan. Rumah Sakit Umum Daerah Monsinyur Gabriel Manek Atambua merupakan rumah sakit tipe C yang telah terakreditasi Madya dan menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional di Nusa Tenggara Timur. Rumah sakit ini memiliki fasilitas dan tenaga medis yang lengkap untuk menangani berbagai jenis penyakit dan kondisi medis. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bahwa masyarakat TTU yang membutuhkan perawatan medis yang lebih lanjut dapat dengan mudah dirujuk ke RSUD Monsinyur Gabriel Manek Atambua. Sementara itu, kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara kedua kabupaten di bidang kesehatan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur buka pelatihan standar gizi dan keamanan pangan program MBG Regional Nusa Tenggara dan Bali. Melalui program MBG, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perkuat standar gizi dan keamanan pangan masyarakat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena membuka pelatihan Training of Trainers Standar Gizi dan Keamanan Pangan program makan bergizi gratis regional Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali di Hotel Swiss Belcard, Kupang. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat dan memperkuat implementasi program nasional dengan melibatkan fasilitator, lintas kementerian, akademisi, dan UNICEF untuk melatih tenaga pendidik serta penjamah pangan. Gubernur menegaskan agar pelatih dan fasilitator menyalurkan pengetahuan serta praktik terbaik kepada tenaga pendidik dan penjamah pangan di SPPG, sekaligus menyebarluaskan edukasi gizi dan keamanan pangan kepada masyarakat sekitar. Tentu dengan acara hari ini, kami berharap agar walaupun kita belum memenuhi 50% tadi itu, tapi maksud baik agar keamanan dan juga isi dari yang sudah dipenuhi ini bisa kita optimalkan. Pelatihan bagi pelatih SPPG dan edukasi MBG diharapkan menjadi saluran informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. PLN dan Cherry luncurkan mobil listrik dan lakukan uji coba melintas Tanah Timur. Informasi selengkapnya usai jeda.